Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana dari kelas 10-4. Saya akan membahas langkah-langkah penelitian geografi. Sebelum saya membahas langkah-langkah penelitian geografi, saya akan menjelaskan pengertian penelitian geografi. Pertama, penelitian adalah kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecah suatu permasalahan. Kedua, penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji kebenaran dan memecahkan permasalahan geografi atau gejala alam secara sistematis yang meliputi ruang sebagai objek penelitian. Ketiga, ciri khas yang khusus dalam penelitian geografi adalah sebagai berikut. Pertama, pembuatan dan penggunaan peta. Kedua, observasi lapangan. Ketiga, penentuan model dari hasil analisis penelitian. Langkah-langkah penelitian geografi. Menentukan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dan kondisi yang sebenarnya, antara teori dan praktik, antara aturan dan pelaksanaan, serta antara rencana dan pelaksanaan. Kriteria masalah geografi adalah sebagai berikut. A. Masalah menyatakan hubungan antar variabel. B. Masalah dinyatakan dengan kalimat tanya. C. Memungkinkan adanya ketersediaan data. Menyusun rumusan masalah. 1. Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang dilakukan. 2. Contoh rumusan masalah. A. Bagaimana hubungan antara faktor perubahan penggunaan lahan di Bogor dan banjir di Jakarta? B. Apa faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas air di Ciliwung? C. Mengapa masyarakat perkotaan cenderung mengalami perubahan kebudayaan? Judul penelitian. 1. Judul penelitian adalah bentuk permasalahan yang masih bersifat global sehingga perlu diperinci. Di dalam judul penelitian, tergambarkan objek dan subjek yang akan diteliti, lokasi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. 2. Dalam menentukan judul penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu A. Judul maupun objek yang akan diteliti harus terdapat terjangkauan oleh kemampuan peneliti. B. Judul penelitian yang dipilih harus tersedia datanya. C. Judul penelitian bersifat penting untuk diteliti. Comparison. Ada 4 sumber masalah dalam kajian geografi, yaitu sebagai berikut. A. Hasil penelitian orang lain. B. Kepustakaan. C. Lapangan. D. Ketersediaan data, peta, dan grafik. Masalah geografi sedikitnya berkaitan dengan 3 persoalan pokok, yaitu sebagai berikut. A. Apa masalahnya atau berkaitan dengan gejalanya? B. Di mana masalah tersebut terjadi atau berkaitan dengan lokasi dan ruang? C. Mengapa masalah tersebut dapat terjadi atau berkaitan dengan relasi, interrelasi, dan interaksi gejala tersebut dengan gejala-gejala lain. Tujuan penelitian. Pertama, tujuan penelitian berkenaan dengan hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan penelitian atau menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Kedua, tujuan khusus dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yang mengacu pada permasalahan penelitian. Ketiga, tujuan umum menggambarkan secara singkat hal yang ingin dicapai. Menentukan variabel penelitian. Pertama, variabel penelitian adalah faktor atau unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang perubahan yang terjadi, kemudian ditarik kesimpulannya. Kedua, menurut hubungan antar variabel, jenis-jenis variabel dapat dibedakan menjadi berikut. A. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau unsur yang menjadi penyebab perubahan. B. Variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. C. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Menentukan landasan teori. Pertama, 3 fungsi utama landasan teori yaitu A. Menjelaskan, B. Meramalkan, C. Mengendalikan.
Kedua, teori berisi penggambaran dan penjelasan terhadap unsur-unsur variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber, sehingga dapat dijadikan pedoman yang kuat dan valid. Penyusun kerangka pemikiran. 1. Kerangka penelitian berawal dari perumusan data penelitian. Setelah teori itu menjelaskan variabel-variabel secara teoritis sesuai dengan landasan teori yang digunakan, dan dapat pula merujuk pada penelitian. 2. Hubungan variabel bebas dan terikat perlu dijelaskan secara teoritis juga sehingga tujuan dari arah penelitian dapat diketahui dengan jelas. Setelah itu, menganalisis dan membandingkan hubungan antara variabel terikat yang menghasilkan kerangka pemikiran. Perumusan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dan masih perlu diuji kebenarannya. Hipotesis dan rumusan masalah harus memiliki keterkaitan secara konsistensi. 1. Menurut Ari Donald, ada beberapa fungsi hipotesis. A. Hipotesis memberi penjelasan tentang gejala-gejala. B. Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang hubungan dua konsep yang dapat diuji dalam penelitian. C. Hipotesis memberi arah dalam penelitian. D. Hipotesis memberi kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. 2. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan hipotesis. A. Hipotesis disusun dengan kalimat deklaratif. B. Variabel-variabel dalam hipotesis merupakan variabel yang operasional. C. Hipotesis menunjukkan hubungan antar variabel. Selanjutnya, penentuan populasi dan penarikan sampel. Menurut Sugiono 2001, populasi adalah wilayah generalisis yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah himpunan objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Adapun sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Populasi geografi adalah seluruh himpunan objek yang masing-masing mempunyai sifat geografi yang sama. Kondisi-kondisi yang memungkinkan penggunaan sampel adalah sebagai berikut. A. Besarnya biaya tergantung pada jumlah objek yang diteliti. B. Apabila waktu yang tersedia terbatas. C. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak dan merugikan. D. Tingkat ketelitian pada penelitian sampel lebih tinggi daripada penelitian populasi karena datanya lebih sedikit. Teknik pengumpulan data. Pertama, data merupakan keterangan tentang suatu hal. Syarat data yang baik yaitu A. Data harus objektif. B. Data harus mewakili semua kondisi. C. Memiliki tingkat kesalahan kecil. D. Harus tepat waktu. E. Relevan. 2. Berdasarkan sifatnya, data penelitian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu A. Data kuantitatif adalah data informasi dalam bentuk bilangan atau angka sehingga dapat diolah atau analisis menggunakan teknik perhitungan, matematika, atau statistik. B. Data kualitatif adalah data informasi dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. 3. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau pertama, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya instansi pemerintah, buku materi, laporan dan perpustakaan. 4. Pengumpulan data adalah kegiatan mencari data di lapangan. Tujuannya adalah menjawab permasalahan penelitian. Pengolahan data geografi. Pertama, data pengolahan data ada proses penyederhanaan data yang sangat kompleks ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Tahapan-tahapan pengolahan data penelitian geografi sebagai berikut. A. Penyuntingan data adalah kegiatan pemeriksa seluruh data yang telah terkumpul. B. Pembuatan kode data adalah usaha untuk mengklasifikasi jawaban responden menurut jenisnya dengan memberikan identitas angka atau huruf untuk menyederhanakan jawaban responden. C. Mengorganisasian atau pengelompokan data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber.
Tujuannya adalah agar data mudah dibaca dengan jelas. D. Tabulasi data. Data yang sudah diklasifikasi kemudian dimasukkan ke dalam tabel untuk mudah dibaca dan dianalisis. Menganalisis data. 1. Secara umum, analisis data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Deskriptif adalah teknik analisis dengan menggambarkan menjelaskan data yang sudah terkumpul secara apa adanya sesuai dengan kondisi dan kenyataan di lapangan tanpa melakukan generalisasi atau kesimpulan secara umum. B. Statistik adalah analisis data dengan menggunakan perhitungan statistik untuk menganalisis sampel yang sudah terkumpul. Kedua, dalam penelitian geografi, para peneliti dapat menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Pengertian tersebut sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang terakhir adalah kita harus membuat laporan penelitian geografis. A. Penulisan laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditujukan. B. Penulisan laporan harus menyajikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian, termasuk alasan mengapa hal itu dilakukan. C. Penelitian harus menggunakan bahasa yang komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. D. Penulisan laporan harus dapat menyajikan laporan dengan jelas dan dapat meyakini pembaca. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.